Jadi teman-teman, kamu tahu nggak kenapa ada orang yang melakukan hal-hal seperti itu? Itu karena otaknya itu sudah rusak. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hello everyone. Terima kasih ya sudah sengaja untuk klik dan nonton konten aku yang satu ini. Dan khususnya kepada kamu yang sudah memberi nyawa sekali lagi di konten-konten aku di YouTube channel aku, Your Yulia Channel. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah like, pencet lonceng, dan komen. Guys, kamu tahu kan subscribe itu masih gratis. Jadi please bagi kamu yang belum subscribe, subscribe ya. Oke, kali ini aku mau bicara persoalan yang lagi booming, yang lagi happening, yang lagi hangat-hangatnya dibahas di media sosial, yaitu Starbucks dan CCTV-nya. Yap. Jadi ceritanya itu ada karyawan dari Starbucks yang melihat bagian-bagian yang tidak harusnya dilihat dari CCTV, sengaja gitu. Lihat dari CCTV-nya itu bagian-bagian perempuan yang itu sudah termasuk kepada tindakan pelecehan seksual ya. Oke, pernah nggak kalian berpikir kenapa sih ada laki-laki yang seperti itu kelakuannya? Dan aku tuh kurang setuju untuk komen-komen yang mengatakan bahwa ya itu mah gimana pakaian si perempuannya. Ada juga yang aku lihat komen, kalau kucing dikasih ikan, ya pasti gitu kan. Kalau namanya laki-laki, kalau lihat cewek pakai baju seksi, ya pasti matanya kemana-mana. Sorry, itu aku kurang setuju. Berhenti untuk menyalahkan korban. Sudah mah korban disalahkan lagi, ya ampun tega banget ya kan, tega banget. Jadi teman-teman, jangan pernah ngejudge perempuan yang jadi korban pelecehan itu seperti itu, karena itu jahat banget, sudah menjadi korban terus diomongin kayak gitu lagi gitu ya. Kamu tahu nggak? Sudah ada hasil survei yang mengatakan bahwa tindak pemerkosaan atau keadaan-keadaan di mana perempuan dilecehkan itu bukan karena pakaiannya. Jadi berhenti ngomongin manusia loh, perempuan ini manusia. Jangan disamain sama binatang misalnya tadi ya namanya kucing dikasih ikan pasti gitu, jangan ya, itu nggak enak banget dengernya gitu. Kenapa sih aku mau bahas tentang ini? Karena sedikit cerita ya teman-teman, sebelum aku ke hasil survei aku mau cerita. Aku tuh beberapa kali juga mengalami tindakan seperti ini, tindakan kurang ajar dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tentunya kalau dia bertanggung jawab dia nggak akan melakukan itu ya. Jadi waktu itu, ini sudah beberapa kali ya, aku jalan kaki pakai pakaian rapi, nggak seksi sama sekali. Kalau keluar tuh aku nggak pernah pakai pakaian seksi kayak gitu. Pakai pakaian rapi, tertutup, diikutin, digodain. Ini juga sudah termasuk tindakan pelecehan loh. Cuman sweet, aku nggak bisa bersiul. Ini juga sudah termasuk tindakan pelecehan seksual. Cewek mau kemana? Tuh, aku tuh juga pernah dan beberapa kali ngalamin itu. Bayangkan, padahal pakaian aku tuh rapi, tidak terbuka sama sekali. Jadi tidak ada yang namanya gimana perempuannya pakai baju seksi makanya diperkosa, perempuannya pakai baju seksi makanya dilakukan tindakan pelecehan seksual, perempuannya ini, perempuannya itu. Hey, kenapa sudah mah perempuannya dilecehkan terus kamu nyalahin perempuan, nyalahin korban? Di mana hati nurani Anda? Jangan kayak gitu. Pernah lagi aku tuh pakai blazer, bayangkan blazer teman-teman, blazer itu tuh tebel, panjang tangannya, terus pakai celana jeans panjang, pakai sepatu, seksi dari mana? Itu hari Sabtu di depan Arianti, di dekat Pajajaran di sini ya. Itu tuh ada laki-laki segerombolan di dalam mobil, itu jam 7 pagi. Itu bukan malam, itu jam 7 pagi, nggak malam everyone, nggak malam. Terus dia berhenti di depan aku, terus dia suruh aku naik ke mobilnya. Mau kemana Neng? Diantar aja. Aduh, tunggu. Dari mana seksinya? Kalau memang kamu masih menyalahkan pakaian yang tadi kamu sebut, kalau ada kucing dikasih ikan, maka terjadilah itu. Maka dari hal ini aja, dari kejadian ini aja itu tidak terbukti. Konsep dari mana itu? Konsep dari mana? Atau ada lagi yang menyebut seperti ini, ada gula ya ada semut.
Ya nggak gitu, kan itu perempuan nggak semut, nggak gula juga, nggak ke sana arahnya. Jangan disama-samain. Ya kan sudah ada surveinya teman-teman, sudah ada surveinya bahwa tindakan pelecehan dan perbuatan tadi pemerkosaan segala macam itu bukan karena pakaian dari perempuannya, bukan karena pakaian dari korbannya, bukan. Ya, aku akan bacakan hasil surveinya. Jadi dari survei diketahui 3 peringkat teratas korban pelecehan seksual adalah pemakai rok atau celana panjang yang besarnya 18%. Ini rok dan celana panjang itu 18%. Kemudian pemakai jilbab sebanyak 17%, serta pemakai baju lengan panjang sebanyak 16%. Terus dari mana? Kenapa kamu masih ngomong, masih ngotot menyampaikan pola pikir kamu yang tadi menyimpang tentang perempuan yang korban tindakan pemerkosaan itu atau tindakan pelecehan seksual adalah orang yang karena pakaiannya maka dia menjadi korban tindakan tidak terpuji tadi. Jadi berhenti punya pola pikir yang seperti itu. Ya, aku tidak setuju dengan hal itu. Kamu tahu nggak teman-teman kenapa ada laki-laki yang pikirannya itu ke situ terus, pikirannya itu ke bagian tubuh perempuan terus. Pikirannya itu kalau lihat perempuan, wow. Kamu tahu nggak? Itu tuh dikarenakan dia itu sudah terbiasa dengan nonton video porno. Jadi bukan karena perempuannya, itu mah pikiran laki-lakinya aja ke arah-arah yang porno. Makanya dia bisa melakukan tindakan-tindakan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan yang mamang Starbucks tadi. CCTV lah digede-gedein ke arah bagian dada perempuan. Kemana coba? Sudah melakukan tindakan yang salah, di videoin, masukin Instagram lagi. Tingkat dewa kan kepintarannya. Jadi teman-teman, kamu tahu nggak kenapa ada orang yang melakukan hal-hal seperti itu? Itu karena otaknya itu sudah rusak. Sorry, bukan karena aku mengada-ngada, tapi ini sudah ada survei yang membuktikan ya. Jadi seorang ilmuwan yang bernama Jordan Grafman, dia itu mengatakan ada bagian otak di bagian sini yang penting sekali di tubuh manusia, yang membuat kita itu berbeda dengan hewan, yang membuat kita itu memiliki akhlak, memiliki pola pikir, memiliki sopan santun ya di bagian sini. Namanya itu adalah prefrontal cortex atau disingkat menjadi PFC. PFC ini hanya ada pada otak manusia. Makanya itu yang membuktikan kita itu berbeda dengan hewan ya, perilaku kita karena ada PFC tadi teman-teman. PFC ini berfungsi sebagai pemimpin yang membuat kita konsentrasi pertama. Kedua, memahami benar dan salah. Karena ada PFC ini kita bisa konsen, kita bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima, mampu mengambil keputusan. PFC ini yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial kita. Jadi karena PFC ini, kita itu terbentuklah kehidupan sosial kita, pribadi kita gitu. Nah sayangnya PFC ini tuh gampang banget rusak teman-teman, baik dengan kecelakaan atau juga karena seseorang itu mengonsumsi yang namanya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Waktu PFC ini rusak, maka kita itu berubah perilaku dan tingkah lakunya. Dan yang paling penting yang merusak PFC yang paling besar adalah menonton pornografi atau sering juga disebut dengan narkolema. Yes, atau narkotika lewat mata. Kenapa sih disebut narkotika? Kamu tahu nggak, orang yang nonton pornografi itu kecanduan, bisa kecanduan. Kak Yulia, kok bisa sih? Kenapa sih seseorang yang nonton pornografi itu kok bisa jadi kecanduan? Kok bisa disebut jadi narkotika lewat mata? Ada apakah? Kenapa demikian? Ini jawabannya. Misal ada remaja umurnya 12 tahunan deh, umur 12 tahunan.
Kemudian dia itu secara tidak sengaja nonton TV, tetapi tiba-tiba ada acara, ada adegan atau ada gambar yang kontennya itu ke arah pornografi. Awalnya anak remaja ini akan merasa jijik gitu ya, jijik, kemudian dia itu merasa tidak suka dan terganggu. Itu awalnya. Tapi kemudian ada sistem yang namanya sistem limbik dari otak manusia itu yang menangkap hal itu, kemudian dia itu langsung berfungsi. Artinya dia itu langsung mengaktifkan sistem limbik dalam ke otaknya. Sistem limbik ini fungsinya apa sih Kak Yulia? Sistem limbik ini yang mengatur keinginan makan, kemudian emosi, dan sistem limbik ini juga yang mengatur hubungan seksual manusia dalam otak kita ini. Ya, ingat, sistem limbik. Tiba-tiba sistem limbik ini pun akhirnya mengaktifkan dopamin. Seperti yang kita tahu, di dalam otak kita ini ada dopamin. Dopamin ini kan memberikan rasa senang, bahagia gitu ya, rasa penasaran dan kecanduan atau candu terhadap sesuatu ya. Hal ini juga terjadi saat seseorang mengonsumsi nafsa, narkotika, dan tadi pornografi. Jadi hal ini membuat remaja tadi memiliki memori kenangan tentang adegan tadi yang di dalam televisi yang dia nggak sengaja lihat, tapi ternyata dopaminnya itu keluar aktif, jadi dia senang. Nah, dopamin ini yang membuat dia hafal tentang perasaan senang tadi. Kalau remaja tadi memiliki bimbingan akhlak, spiritual, keagamaan yang baik, walaupun ada keinginan nih untuk nonton lagi, tapi karena pendidikan akhlak, sopan santun, etika, dan religinya dibangun dengan baik oleh orang tua, lingkungan sekitar, maka dia mampu untuk menekan keinginannya, rasa penasarannya ke arah pornografi tadi. Tapi kalau hal itu tidak terjadi, dia tidak memiliki pendidikan tentang akhlak, sopan santun, etika, dan religius dengan baik, jadi dia tidak mendapat ajaran agama dengan baik, maka yang terjadi adalah saat remaja ini merasa bosan, dia akan mencoba lagi kesenangan yang sudah dia pernah dapatkan secara tidak sengaja melalui televisi tadi. Ingat ya, dopamin tadi membuat dia merasa senang dan dia punya memori terhadap rasa senang tadi, teman-teman. Jadi dia akan mencoba untuk melihat dulu foto-foto yang menjurus ke arah pornografi. Sesudah itu dia kan bosan, tadi ya, candu. Dopamin tadi membuat dia merasa senang, terus-terusan keluar nih zat dopamin yang ada di dalam otak dia. Nah, akhirnya dia itu sudah merasa bosan melihat gambar, diawali dengan foto, kemudian dia akhirnya naik level menjadi video. Sekarang itu kaum milenial sudah pakai handphone semua dan gampang banget mengakses video-video yang porno. Jadi dia mulai cari searching, dia meningkatkan dari foto menjadi video, kemudian dia semakin kecanduan. Tadi misal videonya cuma terbuka sedikit, dia pengen lagi mencari yang terbuka semuanya, kemudian naik lagi levelnya ke hal-hal yang udah nggak bisa dijelaskan lagi oleh aku di sini. Itu yang menyebabkan orang akhirnya kecanduan. Kalau hal ini sudah terjadi dengan si anak ini, maka dapat dipastikan sampai dia besar pun dia akan terikat dengan yang namanya pornografi. Hal ini yang menyebabkan tadi sistem limbiknya itu membesar, teman-teman, karena dopaminnya yang terus-menerus mengeluarkan cairan-cairan tersebut, akhirnya sistem limbiknya ini pun membesar. Lama-kelamaan PFC tadi, yang bagian sini tadi, akhirnya dia itu menciut, teman-teman, dan terendam oleh zat dopamin dari sistem limbik tadi. Wow, itu yang menyebabkan akhirnya PFC, bagian terpenting tadi dari manusia, rusak. Maka fungsinya akan terganggu. Jika tidak ditangani secara tepat, maka remaja tadi akan menjadi pelanggan tetap pornografi. Oh my goodness, ini ngeri banget. Nah, jadi
Remaja tadi itu bakal selalu nonton lagi, cari tahu lagi tentang pornografi. Maka kerusakan otak pun terjadi, teman-teman. Kerusakan otak terjadi diawali dengan pertama, kehilangan konsentrasi. Jadi remaja tadi itu kehilangan konsentrasi ya, karena dia selalu nonton. Kemudian PFC-nya pun mengalami kerusakan, gangguan fungsi, terganggu fungsinya. Akhirnya dia susah untuk konsentrasi. Yang kedua, kemampuan untuk menimbang yang mana yang benar dan mana yang salah pun akan menurun, kurang. Jadi dia bingung, confused, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena tadi sistemnya sudah tidak berfungsi dengan benar, tidak maksimal. Yang ketiga, berkurang kemampuan mengambil keputusannya. Akhirnya remaja tadi atau orang atau individu yang sudah mengalami kecanduan terhadap pornografi, maka dia itu juga berkurang kemampuan untuk mengambil keputusannya. Jadi dia bingung, penuh dengan kebimbangan, gak tahu mau ngapain. Rusak PFC-nya, rusak akhlaknya, rusak kemampuan konsennya, rusak kemampuan dia mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Cara dia berpikir tuh rusak, teman-teman. Akhlaknya rusak. Maka hal inilah yang terjadi dengan si mamang Starbucks tadi, si karyawan Starbucks tadi, ya kan? Sudah tahu ini tindakan yang salah. Tadi ya, hilangnya kemampuan membedakan, memahami yang mana yang benar dan mana yang salah, yang mana yang boleh di-share di sosial media, yang mana yang jangan di-share di sosial media. Dia udah lupa, dia bingung, dia confused, dia nggak tahu cara menimbang tadi yang mana benar dan salah. Makanya di-videoin sama dia, dimasukin ke Instagram, teman-teman, saat sedang melihat CCTV salah satu pelanggan di Starbucks, terus di zoom out, di zoom in. Jadi inilah mengapa ada orang atau ada laki-laki yang melakukan tindak kekerasan secara seksual, melakukan hal-hal yang negatif terhadap perempuan, melakukan tindak pemerkosaan karena dia sudah kehilangan fungsi dari PFC. Itu yang menyebabkan. Jadi stop bukan karena perempuan itu pakai baju seksi, bukan karena ada gula, ada semut, bukan karena kucing dikasih ikan maka, bukan karena itu. Agak emosi ya teman-teman ya dengernya, karena aku tuh sudah beberapa kali mengalami itu gitu. Apa dosa dan salahku waktu pakai pakaian yang rapi, sopan, tangan panjang, celana panjang, pakai sepatu, masih diajakin naik mobil yang penuh dengan laki-laki, nggak mikir lagi. Tadi yang aku bilang itu terjadi karena kerusakan otak, baik dari narkotika atau pornografi. Jadi pornografi juga bisa merusak otak manusia. Jadi kalau PFC tadi sudah rusak, maka akhlak pun berubah dari manusia yang sudah mengalami fungsi PFC-nya berkurang. Gitu ya teman-teman. Please untuk kalian yang suka dengan video ini, tolong share ke teman-teman kamu supaya orang-orang yang nonton video ini tahu kalau mereka itu nggak boleh yang namanya nonton pornografi karena PFC-nya nanti rusak gitu. Kasih tahu, hey kamu berhenti, nanti PFC kamu rusak loh. Dan kamu tahu nggak kalau orang yang sudah PFC-nya rusak, lihat mamanya aja dia bisa terangsang. Lihat orang pakai pakaian gimana pun itu bisa terangsang. Ini bisa kamu searching dimanapun, banyak kasus seperti itu teman-teman. Makanya kasus tentang pemerkosaan, tindak kekerasan seksual itu banyak banget. Dan sekali lagi, yang salah bukan korban, bukan pakaian korban, bukan ceweknya, tapi yang salah pornografi, PFC-nya rusak, yang nonton melakukan hal-hal yang tidak terpuji di kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya dia nggak bisa kontrol pikirannya teman-teman. So sad. That's why kalau kamu suka, sekali lagi ya, tentang video ini, kamu share ke teman-teman kamu, sahabat kamu, orang terdekat kamu, supaya kita menjadi orang yang menyelamatkan generasi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah subscribe, like, dan share, juga komen, pencet yang namanya lonceng, dan nonton semua video-video aku yang lainnya. Aku mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton juga sampai akhir video ini. Tuhan yang balas.